Assalamualaikum adik-adik. Semoga sehat selalu ya, dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pernahkah kalian memperhatikan hewan-hewan di sekitar kalian? Kambing, lebah, burung, ayam, katak, cicak merupakan hewan-hewan yang bisa kalian temui di sekitar kalian. Masing-masing hewan tersebut memiliki tempat hidup atau habitat yang berbeda satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan alat pernafasan yang mereka miliki pun berbeda-beda juga. Pada manusia, alat pernafasannya adalah paru-paru. Paru-paru inilah sebagai tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Alat pernafasan manusia terdiri dari beberapa bagian, diantaranya rongga hidung, faring, laring, trakea atau tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Tenggorokan adalah bagian dari alat pernafasan, sedangkan kerongkongan bagian dari alat pencernaan manusia. Pada hewan serangga, yaitu insekta, trakea merupakan alat pernafasan utamanya. Trakea yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea ini yang disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga. Nah, pori-pori kecil ini yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Jadi, spirakel merupakan tempat pembuangan gas bagi hewan serangga. Berbeda pada hewan vertebrata, yaitu aves atau burung. Burung pernafasan utamanya dengan menggunakan paru-paru. Burung tidak memiliki spirakel seperti hewan avertebrata tadi, tetapi memiliki trakea yang menghubungkan ke kantung udara dan paru-paru. Pada proses inhalasi, oksigen akan dihirup burung melalui lubang hidung, lalu diteruskan ke trakea. Selanjutnya, sebagian oksigen akan menuju paru-paru, lalu sebagiannya masuk ke kantung udara. Oksigen yang berada pada kantung udara akan digunakan burung saat terbang. Pada saat terbang, burung tidak menghirup udara dari luar lagi, melainkan ia hanya mengambilnya dari kantung udara. Dan pada saat ia tidak terbang, ia menghirup udara kembali dan mengisi kantung udaranya dengan oksigen. Selain itu, kantung udara juga berfungsi dalam menjaga suhu tubuh burung, agar panas tubuh burung tidak hilang terlalu besar. Fungsi lainnya adalah untuk memperkeras suara. Pada proses ekshalasi, udara CO2 dihembuskan dari paru-paru melalui lubang hidung. Kemudian mamalia. Mamalia merupakan hewan yang memiliki kelenjar susu, atau dapat dikatakan hewan yang menyusui. Hewan vertebrata ini ada yang hidup di darat dan ada yang di laut. Contoh mamalia darat adalah kambing, sapi, kuda, jerapah, dan lain-lain. Mamalia yang hidup di air dapat kita temukan pada paus dan lumba-lumba. Semua hewan mamalia memiliki paru-paru sebagai alat pernafasannya, termasuk mamalia air. Setiap bagian paru-paru mamalia memiliki kesamaan fungsi seperti manusia. Cara bernafasnya pun hampir sama seperti yang kita lakukan. Sama-sama memiliki bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Pada bagian bronkiolus terdapat bagian alveoli atau alveolus. Pada alveolus ini, pertukaran gas oksigen dan CO2 terjadi. Pada mamalia air, yaitu paus dan lumba-lumba, mamalia melakukan inhalasi tidak di dalam air. Mereka ke atas permukaan air terlebih dahulu untuk bernafas melalui lubang yang ada pada bagian atas tubuhnya yang disebut nostrils.
Yang mereka lakukan adalah menghembuskan gas CO2 terlebih dahulu atau proses ekshalasi. Kemudian setelah gas CO2 terbuang, mereka kemudian menghirup oksigen. Pisces atau ikan. Hewan vertebrata ini tidak memiliki kelenjar susu seperti paus dan lumba-lumba tadi. Cara dan alat bernafas ikan pun berbeda dengan paus dan lumba-lumba. Ia bernafas menggunakan insang. Insang merupakan lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab, berada pada sekitar kepala di belakang rongga mulut. Insang ini berfungsi sebagai alat pernafasannya yang menyaring gelembung udara berisi oksigen. Bagian insang diliputi selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Di balik tutup insang terdapat deretan insang yang saling tumpang tindih yang berisikan pembuluh darah halus. Pembuluh darah tersebutlah yang berfungsi sebagai penyerapan oksigen dalam air dan melepaskan CO2 kembali dari darah. Selain itu, juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Saat pertama pengambilan oksigen, ikan menutup insang kemudian membuka mulutnya, mengembangkan dinding mulutnya, lalu air menjadi terhisap. Setelah air terhisap, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka, lalu air akan keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selanjutnya, hewan cacing atau vermes. Cacing tanah menyukai tempat yang lembab. Permukaan kulit cacing selalu basah dan berlendir. Kulit yang basah dan berlendir itu memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen tersebut. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Kulit inilah yang menjadi alat pernapasan utamanya si cacing. Berikutnya adalah hewan amfibi. Hewan amfibi ini adalah hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Selain itu, bisa kita kenali dengan cara bagaimana ia bertelur. Dan biasanya hewan amfibi menaruh telurnya pada dahan atau di dalam air. Contohnya pada katak. Katak bertelur, pada telurnya tidak memiliki cangkang. Dan biasanya katak menaruh telurnya di dahan daun atau di dalam air, bukan dipendam di dalam tanah atau di atas permukaan tanah. Nah, bagaimana dengan buaya? Buaya kan bisa hidup di darat dan di air. Apakah dia termasuk golongan amfibi juga? Buaya tidak termasuk golongan dari amfibi, tetapi dia golongan reptil. Mengapa? Karena pada saat dia bertelur, telurnya itu tidak berada di dalam air dan dia memendamnya di dalam tanah. Pada katak, saat masih berupa kecebong atau berudu, katak hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri dari lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Nah, saat katak sudah menjadi dewasa, mereka bernapas sudah mulai menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak yang selalu basah itu berfungsi sebagai penyerapan oksigen yang berasal dari udara. Berikutnya adalah hewan reptil.
Hewan yang dikategorikan sebagai jenis reptil contohnya adalah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Hewan reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Hampir sama dengan manusia. Paru-paru reptil tersebut terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Kalian bisa lihat di gambar, ketika saat musim dingin dan air di sekitar danau dan sungai membeku, cara buaya bertahan hidup adalah dengan memposisikan hidungnya di atas permukaan air. Hal ini dikarenakan buaya hanya bisa bernafas di atas permukaan air dan tidak bisa bernafas di dalam air. Ketika di dalam air, ia tidak bernapas, tetapi dia menahan nafas dengan menutup hidungnya. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.